warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman obrolan kita. Kembali lagi bersama saya Ica di obrolan kita. Tempat di mana kalian bisa membagikan cerita, pengalaman kalian, suka duka kalian, keluh kesah kalian yang dapat menginspirasi untuk semua teman-teman obrolan kita. Nah, teman-teman obrolan kita, sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi, saya dan tim obrolan kita ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini lancar sampai hari Lebaran dan semua amal ibadah kita diterima dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, teman-teman obrolan kita, pada kesempatan kali ini saya akan mengobrol dengan salah seorang tenaga medis yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau akhir-akhir ini bekerja menangani langsung pasien COVID-19 dan beliau akan membagikan cerita pengalaman bersama kita. Nah, nama narasumber kita ini yaitu Elna Nurjana. Jadi mungkin langsung saja ya. Hai Kak Elna, apa kabar? Mungkin Kak Elna sebelumnya perkenalkan diri dulu kepada teman-teman obrolan kita, biar teman-teman obrolan kita bisa kenal lebih dekat dengan Kak Elna. Iya, halo Kak Ica, halo teman-teman. Jadi saya perkenalin dulu ya, saya Nurse Elna. Di sini memang saya seorang perawat. Namun sebelum jauh kita melangkah berbincang-bincang, saya mau tegasin dulu ya, biar nggak ada salah persepsi. Jadi saya kalau di profesi kami itu selain kan kalau perawat itu macam-macam kan, ada D3, ada S1 dan ada profesi nurse. Nah, saya sekarang sudah ada di jenjang profesi nurse. Mungkin agak bingung ya. Jadi profesi nurse itu dari sarjana untuk ambil profesinya. Jadi dari kayak escape-nya itu ambil nurse-nya. Nah, kebetulan saya udah melewati jenjang pendidikan itu, profesi nurse. Nah, kebetulan banget pas saya udah selesai profesi itu, masuklah COVID ke Indonesia. Yang kita tahu sendiri karena penyebarannya agak cepat, tenaga medis itu agak kewalahan. Makanya kami diturunkan untuk membantu tenaga medis di rumah sakit. Gitu. Jadi bisa dibilang kasus COVID-19 ini merupakan kasus pertama yang Kak Elna tangani ya, setelah Kak Elna resmi menjadi seorang nurse. Wah, Kak Elna sangat beruntung sekali. Kak Elna bisa mendapatkan tanggung jawab untuk menangani pasien COVID-19 di saat Kak Elna masih segar-segarnya menjadi seorang nurse. Oh iya Kak, selama Kak Elna di rumah sakit, ada nggak sih keluh kesah yang Kak Elna rasakan selama menangani pasien COVID-19? Atau mungkin Kak Elna punya rasa khawatir saat pertama kali berpapasan atau bertemu langsung dengan pasien COVID-19? Mungkin Kak Elna bisa sedikit bercerita dengan kita. Untuk khawatir, pasti awalnya ya khawatir. Apalagi COVID-19 ini kan tergolong baru nih, belum pernah ada sejarahnya ada COVID-19. Tergolong baru bukan hanya di dunia kesehatan, bahkan malah di seluruh dunia, di tingkat global. Nah, awal-awalnya itu masih di Wuhan Cina 2019, dan kemarin kita tetap pantau kan. Kita lihat, waduh lumayan nih kasusnya 1.700-an lebih. Kita lihat lagi angka kematiannya lumayan tinggi juga. Kita lihat lagi angka tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada kasus kematiannya. Oke, kemudian mulai nyebar ke beberapa negara. Di sini WHO udah tetapin nama penyakitnya. Kan awalnya kita cuma bilang virus corona. Nah, itu nama virusnya kan. WHO udah netapin nama penyakitnya itu COVID-19. Mulai lagi masuk ke Indonesia. 1, 2, 3 orang sampai akhirnya makin hari makin banyak. Wah, WHO udah netapin lagi kalau ini udah masuk pandemik. Waduh, kalau pandemik itu buat anak-anak kesehatan mungkin ya yang dengar ini udah waduh lah. Jadi pandemik itu artinya wabah atau penyakit baru yang menyebar di beberapa negara atau bahkan di seluruh negara dalam jangka waktu yang cepat, dan juga punya garis infeksi yang berkelanjutan. Serem gak tuh? Jadi kalau dibilang khawatir ya sangat khawatir, apalagi ini nyerangnya ke area pernafasan, which is buat orang-orang yang imunnya lagi nggak bagus, ini sangat rentan buat terpapar virus corona. Tapi lama-lama kan kita mulai pelajarin riset-risetnya peneliti, kemudian studi kasusnya para ahli, kemudian kita mulai paham, oh penularannya begini.
terus proteksinya gini. Ya, di situ mulai khawatirnya beda lagi, bukan ke arah penyakitnya, khawatirnya lebih lagi ke arah ketersediaan APD-nya atau alat pelindung dirinya. Karena jujur kita ini di rumah sakit alat pelindung dirinya tuh nggak pakai coverall atau yang baju astronot itu kita nggak pakai di semua area. Jadi yang kita pakai coverall atau baju astronot itu cuma di area ruang isolasi atau infection center, di mana tingkat penularan penyakitnya tuh lebih tinggi. Nah, kalau untuk kayak di ruang perawatan atau di ruang atau di IGD itu biasa kita cuma pakai kayak handscoon atau sarung tangan latex itu, sama masker. Itu pun maskernya yang surgical atau masker yang biasa teman-teman pakai itu loh, yang hijau. Nah, mulai mungkin khawatirnya di situ. Nah, itu juga Kak, saya pernah dengar dari teman-teman tenaga medis bahwa ada beberapa pasien yang ketika mereka diperiksa, terus mereka mengalami gejala seperti batuk atau sesak nafas, lalu mereka ditanya apakah bapak atau ibu habis bepergian dari mana, atau bapak atau ibu habis berinteraksi dengan siapa, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Nah, menurut saya Kak, kalau misal mereka mengakuinya sejak dini, mungkin tingkat kemungkinan untuk mereka sembuh lebih tinggi daripada mereka menutupinya. Nah, menurut Kak Elna, kalau Kak Elna berhadapan langsung dengan pasien yang seperti itu, apa yang Kak Elna lakukan? Nah, benar banget itu Kak Ica. Jadi begini ya, mungkin kita paham sih kenapa orang yang bergejala itu sangat sulit buat jujur. Beberapa tapi ya, karena beberapanya nggak kayak gitu, karena stigma negatif masyarakat. Karena kita kan nggak bisa paksa orang buat sepemikiran sama kita gitu. Jadi stigma beberapa orang terhadap penderita COVID itu masih negatif. Kemudian ditambah lagi hoax yang bertebaran di media sosial, itu yang buat orang yang bergejala itu takut buat jujur, karena pasti mereka mikir, waduh kalau saya jujur terus saya beneran terpapar, ya pasti saya diisolasi dong, saya dijauhin, terus mungkin aja saya dibilangin menular gitu kan. Itu kita paham itunya. Cuman balik lagi, kenapa kita minta buat orang yang bergejala itu jujur? Begini loh, sebelum pasien melakukan perawatan ada yang namanya pengkajian atau screening. Nah, di sini poin utamanya cuma dari pasiennya, karena kita butuh data subjektif dan data objektif. Data objektif itu bisa kita lihat, tenaga medis yang lihat, oh pasiennya pucet, pasiennya batuknya keras, ya itu data objektif. Tapi data subjektif itu dari pasiennya yang mengatakan, misalnya, dok, nurse, saya batuknya udah sekian lama. Nah, dari pengkajian itu kita bisa susun penata laksanaan, atau misalnya harus pemeriksaan apa dulu gitu. Itu lebih kena, lebih dapat bahasanya tuh, kayak lebih klik gitu loh, daripada misalnya bohong. Iya saya batuk tapi saya nggak habis dari keluar. Kan kita bisa aja nih, tenaga kesehatan bisa aja mikir, oh mungkin batuk biasa itu kan. Nah, pas nanti tahu-tahu keluar rapid test atau hasil PCR yang swab test itu positif, baru deh divalidasi lagi, ternyata memang pernah keluar. Jadi begini buat orang yang bergejala, mohon disampaikan juga ya buat teman-teman yang mungkin dengar, nggak apa-apa jujur, karena kalau misalnya kalian jujur itu kita sebagai tenaga kesehatan itu nggak mungkin nyebar mau ngasih tahu kemana-mana bilang ini positif apa enggak, karena kita kan juga udah disumpah kita wajib memelihara privasinya pasien. Jadi nggak apa-apa, jujur itu lebih baik buat keduanya, buat pasiennya dan juga buat tenaga medisnya. Kemudian juga buat tenaga kesehatan mungkin yang dengerin ini, kalau misalnya lagi mengkaji pasiennya atau screening pasien, bisa divalidasi 2-3 kali biar pasiennya bisa jujur gitu loh. Jadi misalnya dia udah jawab, kita harus validasi kembali, bener Pak, Bapak nggak pernah jalan keluar, bener Pak nggak pernah kontak langsung sama keluarga atau orang yang pernah ke daerah yang rentan COVID. Itu sih poinnya.
Jadi di sini perlu ada kerjasama ya Kak antara pasien dan tenaga medis. Maksudnya di sini pasien menceritakan secara sejujur-jujurnya apa yang mereka rasakan, apa gejalanya, mereka dari mana, atau mereka habis interaksi dengan siapa, sehingga tenaga medis bisa memilih tindakan yang tepat untuk pasien tersebut. Dan menurut saya Kak, tenaga medis kayaknya punya satu kunci, yaitu ekstra sabar. Maksud saya di sini ekstra sabar karena mereka bisa membuat pasien secara nyaman untuk menceritakan apa yang mereka rasa. Jadi pasien tersebut bisa jujur dan langsung mengatakannya. Oh ya Kak, mendengar dari cerita Kak Elna sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang membuat Kak Elna bertahan untuk tetap menangani pasien COVID-19, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa sangat banyak kekhawatiran yang timbul akibat kasus COVID-19 ini. Kenapa Kakak bisa kuat dan bertahan selain karena itu merupakan kewajiban dan tugas Kakak sebagai seorang nurse? Waduh, susah nih pertanyaannya. Ya tapi gini, benar, selain tugas ada hal lain lagi. Begini loh, kami ini tenaga kesehatan, nurse, dokter, fisioterapis, terus apoteker, sebelum ke masyarakat itu udah disumpah dulu. Jadi bukan hanya DPR dan presiden ya yang sebelum tugasnya harus disumpah dulu, kami juga begitu. Bahkan 2 kali sumpah. Pertama ketika kami sarjana, kedua ketika kami selesai profesi, kami disumpah kembali. Jadi kalau kita mau pikir, kalau kita mau ngedepanin ego meski lagi capek-capeknya tuh kayak nggak etis banget, karena kita udah lantangkan sumpah dan janji kita. Dan ini bukan antara manusia ke manusia kan, tapi antara kita ke Tuhan kita. Kalau buat saya kan begini loh, strategi coping atau hiburan diri buat orang tuh beda-beda. Tapi kalau untuk saya selalu ingat lafaz janji saya yang bunyinya itu, saya akan membaktikan hidup saya demi kepentingan kemanusiaan. Aduh, kalau ini tuh udah kayak jelek. Udahlah, kamu itu udah janji kayak gitu, jadi gak boleh dong ngeluh-ngeluh capek gitu sih. Terus kita coba nempatin diri lagi gini, seandainya misalnya suatu saat kamu yang jadi posisinya pasien atau keluarga kamu yang jadi posisi pasien, bagaimana rasanya? Pasti kita mau kan dapat pelayanan yang maksimal dari tenaga kesehatan. Jadi kita harus nempatin bagaimana kita mau diperlakukan gitu loh. Jadi nggak boleh egois. Di satu sisi kita harus nempatin diri kita sebagai tenaga kesehatan, tapi di satu sisi juga kita juga harus bisa ngelihat kalau kita di posisinya tuh bagaimana. Kemudian juga yang kalau saya pikir lagi, ya gak semua orang loh bisa dapat kesempatan kayak mungkin saya dan teman-teman sejawat saya yang lainnya buat nanganin orang-orang yang sakit. Ya kita mikir aja, mungkin profesi kita ini dikirim Tuhan sebagai tangannya Tuhan buat nyembuhin dari orang yang mungkin sakit sampai akhirnya bisa sembuh. Karena jujur buat kami sendiri, yang hiburan buat kami sendiri itu tenaga kesehatan cuman lihat pasien sembuh aja, keluar dari ruang perawatan itu udah bikin kita seneng. Gunting gelang pasien kan, kalau di rumah sakit ada gelang tuh yang nggak boleh dilepas sebelum pasien boleh keluar dari rumah sakit. Gunting itu aja, gelang pasiennya itu udah bikin seneng, karena artinya pasiennya sudah sembuh maksimal kayak gitu. Ya jangankan sembuh ya, tiap hari misalnya kita rawat pasien, tiap hari kita lihat perkembangannya, oh mulai baik nih, mulai pasiennya yang dari gak muntah-muntah udah gak muntah-muntah, itu udah bikin seneng. Jadi ya gitu, kita harus nempatin diri kita sebagaimana jadi kayak pasiennya itu. Karena kalau dipikir juga, siapa sih yang mau sakit kan? Kayak gitu aja sih. Ya benar banget Kak, janji itu sangat sakral. Jadi ketika kita sudah janji, apalagi kita janji kepada pencipta kita harus menepatinya. Nah kan ada nih Kak beberapa orang yang makannya udah teratur, udah sehat, pola tidurnya cukup, tapi mereka tidak imbangi dengan olahraga. Menurut Kak Elna itu gimana? Oh ya Kak, kan kakak ini kerja di rumah sakit. Mau nanya nih Kak, gimana cara Kak Elna menjaga imunitas tubuh kakak? Seperti yang kita ketahui bahwa kakak berinteraksi langsung dengan orang-orang yang dinyatakan sebagai ODP, PDP, bahkan pasien yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Bagaimana cara kakak untuk menjaga imunitas tubuh kakak di tengah-tengah kesibukan kakak di rumah sakit?
Nah, bener banget itu Kak Ica. Kita juga perlu olahraga untuk mengimbangi nutrisi tadi tapi perlu diingat karena sekarang ada himbauan tentang social distancing, jadi kita cukup olahraga yang ringan-ringan aja yang bisa dilakukan di rumah ya. Mungkin dengan cara yoga yang bisa, kan yoga itu gampang ya, bisa cari di searching di YouTube terus kita ikutin, itu lebih dianjurin daripada harus keluar misalnya jogging, kemudian naik sepeda, ketemu sama orang banyak lagi, itu kan sama aja dengan percuma ya. Kita udah di rumah makan, udah makannya yang sehat, terus tidurnya cukup, keluar nanti di luar terpapar lagi sama virus. Jadi ya cukup olahraganya yang ringan-ringan aja dulu. Kemudian cara menjaga imunitasnya ya kurang lebihnya sama seperti orang-orang yang mungkin di rumah pada umumnya. Selain kita kalau misalnya lagi tugas pakai proteksi dengan APD, alat pelindung diri, kita juga kalau misalnya lepas dinas atau lagi nggak jaga, ya itu diimbangi dengan makan makanan bergizi. Nah kebetulan nih alhamdulillahnya banyak banget nih yang kirim-kirim makanan udah kayak artis, udah kayak di endorse, udah makanannya yang sehat-sehat. Terus selain itu kita juga maksimalin tidurnya, istirahatnya. Jadi misal kita jaga 4 jam, selebihnya itu 44 jam biasanya kita pakai untuk istirahat atau olahraga. Kita juga nggak lupa olahraga loh, kita biasanya tiap sore senam, ada senam kayak gitu. Kemudian apalagi ya, paling itu minum vitamin. Nah iya Kak, benar sekali itu. Saya juga pernah dengar berita, ada beberapa orang yang niatnya ingin olahraga, jadi mereka bersepeda, kemudian bertemu dengan beberapa orang. Nah setelah mereka bersepeda, ternyata dari perkumpulan tersebut ada seseorang atau beberapa orang yang ternyata positif COVID-19. Terus mereka tidak memberitahukan bahwa mereka positif. Nah alhasil pas mereka pulang dari bersepeda, bukannya sehat yang didapat, malahan sakit. Jadi kita harus maksimalkan kegiatan kita di rumah ya Kak, biar kita tetap produktif. Oh ya Kak Elna, saya ingin bertanya nih, ada tidak yang Kak Elna ingin sampaikan untuk masyarakat, untuk tenaga medis, ataupun ingin disampaikan kepada pemerintah mengenai keluh kesah kakak, atau kakak mempunyai harapan atau pesan pada mereka? Mungkin kakak bisa sampaikan. Oh iya, untuk kesempatan kali ini juga saya ingin berterima kasih kepada pemerintah dan beberapa pihak-pihak yang tiap hari tidak hentinya memberikan kami bantuan alat pelindung diri, bahkan nutrisi, makanan dan juga vitamin. Alhamdulillah juga pemerintah telah memberikan kami fasilitas teman-teman sejawat beristirahat. Kemudian saya harap juga pemerintah tegas dalam menjalankan kebijakannya seperti PSBB dan social distancing atau cycle distancingnya. Jadi tolong dipantau area-area yang kemungkinan masih sering dipakai oleh orang-orang atau masyarakat untuk kumpul. Nah satu hal lagi, saya harap selain ahli medis, ahli-ahli sosial juga dibutuhkan untuk merancang kebijakan perubahan perilaku dan evaluasi selanjutnya. Untuk masyarakat, kami mohon jika tidak punya agenda penting untuk tetap di rumah saja, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Tolong bantu teman-teman sejawat kami dan tetap di rumah aja. Karena untuk situasi seperti ini kami butuh kolaborasi dari kalian dan kami khususnya. Kemudian spesial buat teman-teman sejawat, kakak-kakak senior dan juga guru-guru kami, terima kasih karena sampai detik ini masih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Mungkin kita semua rasa bagaimana rindunya kami dengan keluarga, apalagi di bulan suci seperti ini yang biasanya buka puasa bareng keluarga, ini harus sambil jaga. Terima kasih ya dedikasinya. Semoga kita berharap semoga wabah COVID ini dapat berakhir dalam waktu dekat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman tenaga medis diberikan kesehatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 segera sembuh, sehingga angka kesembuhan di Indonesia semakin meningkat, dan semoga penyakit COVID-19 ini segera berakhir. Jadi kita bisa berkumpul dengan sanak keluarga kita dan teman-teman kita. Oh ya Kak Elna, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk bercerita dan berbagi pengalaman dengan kita. Cerita kakak tadi sangat informatif dan memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Semoga Kak Elna selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa ya Kak. Oke teman-teman obrolan kita, terima kasih ya sudah mendengarkan dan menonton video ini.
Jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasinya, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman yang lain bisa mendengar dan menonton video yang informatif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.